Ya, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Apakah kalian udah sehat-sehat? Masih sehat semuanya? Kalau masih sehat, puji Tuhan. Kalau anak-anak mungkin kurang sehat atau mungkin tidak enak badan, kita nanti berdoa ya buat kalian semua agar Tuhan tetap melindungi kita semua. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, anak-anak akan memulai ibadah bersama-sama. Nah, sebelum kita memulai untuk berdoa, Ibu akan ajak untuk kita semua menyanyikan sebuah lagu pujian. Nah, lagu pujiannya judulnya adalah Tuhan adalah Gembalaku. Nah, Ibu ajak anak-anak mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Tuhan adalah Gembalaku bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, anak-anak, kita tiba saatnya untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, tetapi terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu pujian, yaitu Percaya dan Taat. Nah, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulia-Nya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, Ia beserta kita dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Baik,
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta anak-anak boleh tutup mata, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami semua agar kami boleh mengerti firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah kami juga mengerti dan dapat belajar dari cerita atau kisah kehidupan dari Yusuf. Tuhan yang biarlah memampukan kami untuk kami juga boleh taat, boleh percaya akan janji Tuhan di dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan membawa judul yang sama yang sudah dibahas oleh Bapak Ibu Guru pada chapel-chapel sebelumnya. Nah, judul chapel kita hari ini adalah Yusuf Penggenapan Janji Allah bagi Pemeliharaan Bangsa Israel. Nah, sebelum kita membahas atau mereview tentang cerita Yusuf, nah, Ibu akan mengajak kita semua boleh melihat peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab. Ada 3 hal, ya, ada 3 hal yang harus kita ketahui bersama-sama. Oke? Nah, 3 hal tersebut adalah yang pertama, peristiwa merupakan sejarah yang sungguh-sungguh terjadi dan Alkitab mencatat sejarah yang boleh dipercaya. Alkitab bukan tulisan hasil pikiran, ide, atau karangan manusia. Nah, anak-anak, tetapi Alkitab adalah sandaran iman dan sandaran semua ilmu. Jadi diingat ya yang pertama. Lalu yang kedua, Alkitab menceritakan mengenai sejarah keselamatan Allah. Jadi tidak hanya sejarah yang terjadi dan ditulis di dalam Alkitab begitu saja ya. Alkitab menyatakan ada 2 sejarah. Pertama, sejarah manusia, dan yang kedua, sejarah keselamatan Allah. Sejarah manusia bisa kita lihat secara dunia. Boleh melalui televisi, radio, ataupun anak-anak kalau menonton YouTube pasti menemukan banyak sejarah manusia. Betul kan? Tetapi sejarah keselamatan Allah tidak terlihat dan bersifat kekal. Nah, anak-anak, sejarah seperti ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Taat kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena dengan taat kita akan dibukakan pikiran kita oleh Tuhan. Tuhan ingin kita sepenuhnya taat kepadanya dan kehendaknya. Lanjut yang ketiga, setiap hidup yang kita jalan dan hadapi pasti situasinya berbeda. Betul kan? Baik itu kehidupan kalian atau kehidupan Bapak Ibu Guru, pasti semuanya berbeda. Tetapi yang perlu anak-anak ketahui, ada hal yang penting. Apa itu Ibu? Yaitu pekerjaan Tuhan dalam membentuk anak-anaknya yang selalu dengan cara yang sama. Selalu punya tujuan yang sama. Seringkali kegagalan kita dalam menghadapi masalah disebabkan oleh kita tidak mengerti cara kerja Tuhan. Kita cenderung bingung, cenderung cemberut, cenderung marah. Betul kan? Nah, karena apa? Karena kita tidak mengerti cara Tuhan dalam menuntun kehidupan kita, mengatur kehidupan kita. Nah,
Bila kita tidak mengerti prinsip kerja Tuhan, kita bisa meninggalkan Tuhan akhirnya, atau tidak taat kepada Tuhan. Jadinya kita berdosa dong. Betul. Lalu bagaimana cara Tuhan membentuk hidup kita, Ibu? Seperti apa? Apakah sama dengan cara Tuhan membentuk kehidupan Yusuf? Nah, pada ibadah-ibadah yang sudah kalian lewati, Bapak Ibu Guru satu persatu menjelaskan tentang cerita Yusuf. Kita akan coba merangkum seluruh cerita Yusuf, ya, seluruh kehidupan Yusuf yang sudah anak-anak dengarkan. Nah, oleh sebab itu, yuk kita sama-sama melihat rangkuman dari kehidupan Yusuf. Yang pertama, Yusuf atau kehidupan Yusuf itu penuh dengan naik turun di dalam apa yang dia lalui. Kehidupan Yusuf yang dibenci oleh saudara-saudaranya, itu yang pertama. Kenapa, Ibu? Ingat, Yusuf pada masa mudanya memang merupakan anak kesayangan Yakub. Masih ingat kan firman Tuhan ini? Nah, hal ini membuat iri hati saudaranya. Terus, apa yang dilakukan? Ya, oleh saudara-saudara Yusuf, mereka nggak suka, mereka cemberut, mereka merasa marah. Ditambah lagi kesombongan Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf menceritakan mimpi yang dia lewati. Nah, sehingga saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf, semakin membenci dan marah dengan Yusuf. Oke? Nah, jadi saudara-saudaranya gak suka. Tapi ayah Yusuf, Yakub, percaya semua adalah rancangan Tuhan. Lanjut. Yusuf dimasukkan di dalam sumur. Kenapa? Karena tadi waktu saudara-saudaranya membenci dan sangat marah kepada Yusuf. Akhirnya apa yang dilakukan? Yusuf dimasukkan di dalam sumur. Tetapi rencana ini gagal. Kenapa? Karena akhirnya Yusuf dijual kepada orang Mesir untuk dijadikan budak. Wah, adiknya sendiri mau dijadikan budak. Jahat sekali ya. Tetapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf, anak-anak. Oke, selanjutnya. Nah, rencana yang diharapkan oleh saudara-saudara Yusuf agar Yusuf menderita itu berubah seketika. Kenapa? Ketika Yusuf dibeli oleh orang Mesir, posisi Yusuf akhirnya diangkat oleh Tuhan. Melalui siapa? Melalui Potifar. Ya, karena Yusuf bekerja dengan tekun, taat, dan jujur. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaannya Potifar. Nah, jadi Yusuf memerintah segala isi yang ada di rumah Potifar. Wah, luar biasa ya. Yang harusnya menjadi budak, malah Yusuf menjadi penguasa atas kekayaan seseorang yang juga berkuasa di negeri Mesir. Selanjutnya, ternyata tidak semudah itu, anak-anak. Kenapa, Ibu? Nah, ternyata Yusuf
digoda oleh istri Potifar. Ya, disinilah titik kehidupan Yusuf yang langsung turun, di mana dia posisinya berada di titik paling rendah. Karena apa? Karena istri Potifar itu menggoda Yusuf. Tetapi karena Yusuf percaya kepada Tuhan dan taat, dia menolak. Akibatnya penolakan Yusuf membuat istri Potifar merasa marah dan menuduh Yusuf, dan akhirnya bapak Potifar percaya dengan apa yang dikatakan istrinya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yusuf masuk di dalam penjara. Kasihan sekali ya, padahal Yusuf sudah jujur, sudah taat, dan juga menghargai. Tapi karena istri Potifar, Yusuf masuk penjara. Nah, cerita selanjutnya kita akan melihat ya. Nah, di sini Yusuf ketika memasuki penjara, dia ternyata hidupnya kembali lagi diangkat oleh Tuhan. Nah, kenapa Miss diangkat oleh Tuhan? Karena di dalam penjara, Yusuf dijadikan kepercayaan oleh kepala penjara karena kejujurannya. Nah, beberapa waktu kemudian hadir juru minuman dan juru roti raja dalam penjara. Dengan anugerah Tuhan juga, Yusuf berhasil mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru roti. Tetapi janji mereka saat mereka bebas, mereka tidak menepati. Khususnya juru minuman. Tidak diberikan kesempatan kepada Yusuf untuk menikmati kebebasan. Dia lupa, dia meninggalkan Yusuf. Jadi Yusuf dilupakan. Berapa lama? Kurang lebih 2 tahun lamanya. Nah, dari kisah-kisah yang Ibu singkat ini dapat kita lihat anak-anak dan kita pelajari bersama-sama melalui kehidupan Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memberikan kehidupan yang nyaman seperti zona nyaman. Anak-anak pernah dengar nggak kata zona nyaman? Nah, di sini Ibu memberikan ilustrasi seperti ikan. Kalau kalian perhatikan di situ, ada gelas yang berisi banyak ikan, tetapi di sampingnya ada akuarium yang lebih banyak airnya, tapi tidak ada siapa-siapa. Nah, yang terjadi adalah satu ikan ini melompat. Wah, ikan kalau melompat luar biasa ya. Kenapa dia melompat? Dia mau menikmati atau merasakan tempat yang berbeda. Jadi dia berani keluar dari zona nyamannya dia. Tetapi ketika dia berpindah juga tidak mudah. Ya, dia harus berjuang dengan sekuat tenaga baru dia bisa masuk ke akuarium selanjutnya. Dan hasilnya apa? Dia mendapatkan tempat yang lebih banyak airnya, ya lebih luas, tidak sempit seperti di dalam gelas. Nah, anak-anak, Yusuf saja hidupnya bergejolak dan naik turun. Namun dengan kehidupan yang seperti ini membuat Yusuf semakin kuat dan terus bersandar kepada Tuhan. Apabila kita cenderung nyaman dan tidak mau menderita, tentu akan mengguncang kehidupan anak-anak. Karena apa? Karena kenyamanan, ya. Karena kenyamanan dapat mematikan iman dan kerohanian kita. Kita jadi tidak mengandalkan Tuhan deh karena terlalu nyaman dalam kehidupan kita. Lalu kita lupa sama Tuhan. Kita jadi malas dan tidak mau bertumbuh. Kita harus tahu anak-anak bahwa tujuan Tuhan mengguncang hidup kita
adalah agar kita lebih mengandalkan Tuhan dan anugerahnya saja. Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Nah, selalu taat apa yang Tuhan rencanakan. Seperti anak-anak yang saat ini mungkin mengalami musibah. Tidak hanya anak-anak ya, tapi seluruh dunia mengalami musibah di tengah atau mengalami bencana dunia, yaitu pandemi COVID-19. Pasti anak-anak mengalami kesulitan ketika pembelajaran. Tidak hanya anak-anak, bapak ibu guru termasuk ibu sendiri juga mengalami kesulitan ketika proses pembelajaran. Tapi kita nggak sadar kalau di luar sana ada loh masih banyak anak-anak yang tidak seberuntung anak-anak SDH Lubuk Linggau. Kenapa Ibu? Karena mereka mengalami kesulitan, khususnya anak-anak pedalaman. Tidak ada jaringan internet, ataupun anak-anak yang kurang mampu, tidak punya handphone, tidak punya laptop, dan dia harus berjuang untuk sekolah. Dia harus berjuang untuk melawan COVID. Walaupun dalam kondisi ketakutan ketika belajar. Kenapa? Takut terkena virus. Tapi karena dia berjuang untuk belajar, dia rela berkorban. Nah, kita harus paham apa yang kita punya, kita harus bersyukur. Memang hidup menjadi anak Tuhan yang sejati memang melelahkan. Betul sekali, melelahkan. Karena kita tidak pernah ditempatkan di zona yang nyaman oleh Tuhan. Kita diberikan tempat di zona yang terus baru agar kita semakin berlatih ya, mengandalkan Tuhan dan terus bertumbuh. Hanya saja taat. Itu yang penting. Nah, kita bisa bersuka cita di dalam kelelahan kita karena kita mengandalkan Tuhan. Lalu dengan kita mengandalkan Tuhan, kita bisa menang dan melewati masalah atau kesulitan seperti cerita Yusuf kali ini. Ini saya akan lanjutkan. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan cerita singkat dari kehidupan Yusuf. Kalau tadi Yusuf dilupakan oleh juru minuman, kali ini Tuhan berkehendak lain. Tuhan tidak memakai juru minuman agar Yusuf selamat, tapi Tuhan memakai Raja Mesir. Kenapa? Saat itu Raja Mesir sangat gelisah dengan mimpinya, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi dari Raja Mesir, yaitu Raja Fir'aun. Nah, juru minuman baru ingat, dulu waktu di penjara ada orang yang bisa mengartikan mimpi dan itu terjadi. Maka dipanggillah Yusuf oleh Raja Fir'aun. Lalu Raja Fir'aun menceritakan mimpinya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yusuf mampu mengartikan mimpi dari Raja Fir'aun. Dan Raja Fir'aun sangat senang. Nah, karena begitu senangnya, Yusuf lalu diberikan kepercayaan dan diangkat menjadi penguasa Mesir. Wah, kalau tadi dia bisa menguasai rumah Potifar, sekarang dia menguasai negeri Mesir. Luar biasa ya. Nah, di sini Yusuf diberikan kuasa untuk mengatur kebutuhan negeri Mesir. Karena saat itu mereka mengalami kekeringan dan kesuburan pangan. Sesuai dengan mimpi dari Raja Mesir. Sehingga Yusuf dipercayakan untuk mengatur semua kebutuhan negeri Mesir. Wah, udah hampir sama seperti posisi seorang raja. Nah, akhirnya di akhir cerita kehidupan Yusuf, akhirnya Yusuf kembali bertemu dengan saudaranya. Karena apa? Karena
saudaranya juga mengalami kehidupan yang menderita akibat kelaparan, akibat kekeringan. Dan mereka bertemu, tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tidak marah. Yusuf melainkan mengasihi mereka. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Wah, luar biasa ya Yusuf ini. Nah, kali ini apa yang bisa kita pelajari? Ternyata Allah membentuk dan memberkati Yusuf dengan segala sesuatu yang ada dalam hidupnya. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu termasuk kesalahan dan dosa kita. Seperti yang kita lihat dalam cerita Yusuf, anak-anak bisa lihat ya, awal masalah timbul karena apa? Karena kesombongan Yusuf di hadapan saudaranya, sehingga saudaranya marah. Itu yang mengawali. Tetapi kesalahan Yusuf ada dalam kedaulatan Allah. Nah, ada seorang yang bernama Thomas Watson. Beliau mengatakan demikian. Sebagai anak Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan tetap bekerja sekalipun kita berdosa. Bukan hanya ketika kita baik saja. Tapi ingat, ya, bukan berarti kita bisa tetap hidup dalam dosa. Tidak ya, karena dulu manusia pertama jatuh dalam dosa, kita memperoleh akibat dari itu. Nah, tetapi Tuhan tidak melupakan kita, ya. Tuhan mengasihi kita. Ingat, Paskah. Apa yang terjadi saat Paskah? Tuhan Yesus rela berkorban untuk siapa? Untuk kita yang berdosa. Seharusnya yang mendapat hukuman siapa? Anak-anak dan juga ibu dan juga bapak ibu guru, termasuk seluruh dunia. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita anak-anaknya. Tuhan Yesus rela menggantikan, rela menebus dosa-dosa kita, rela menanggung hukuman kita. Akhirnya kita memperoleh keselamatan. Nah, kita harus apa Ibu? Kita harus bertobat dari dosa kita. Karena apa? Kita harus tahu bahwa segala kehidupan kita yang kita alami, Tuhan mampukan. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu termasuk dosa kita untuk membentuk dan memberkati hidup kita. Nah, kesimpulannya, sejarah kehidupan kita yang berbeda dapat Tuhan pakai untuk menjalankan rencananya yang universal. Ya, universal itu lebih tepatnya meluas. Ya, di mana Tuhan bekerja dengan prinsip yang sama. Lingkupnya juga luas dan rencana Tuhan sampai kepada kekekalan. Seperti Yusuf, anak-anak, dia tidak tahu mengapa harus mengalami kehidupan yang penuh gejolak. Dia mengalami kehidupan yang naik turun. Betul nggak? Waktu dia disayang oleh Bapak Yakub, kemudian dia menderita karena saudaranya, kemudian dia jadi budak, lalu diangkat lagi jadi penguasa di rumah Potifar, lalu dituduh lagi oleh istri Potifar, masuk dalam penjara, kemudian dilupakan oleh juru minuman, lalu diingat lagi, tapi menghadap ke Raja Fir'aun. Di Raja Fir'aun, dia diangkat menjadi penguasa. Dan sampai akhirnya dia menyelamatkan saudara-saudaranya. Jadi nggak menyelamatkan orang Mesir saja, tapi dia menyelamatkan orang Israel. Nah, seperti Yusuf, kita bisa melihat dia baru mengerti
setelah puluhan tahun lamanya. Seperti yang diucapkan dalam Kejadian 50 ayat 18-20. Anak-anak di rumah, yuk kita baca bersama-sama ya ayat firman Tuhan ini. Kita mau tahu apa yang membuat Yusuf semakin paham maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Wah, Yusuf bisa mengatakan ini, itu harus tunggu puluhan tahun. Puluhan tahun di dalam penderitaan. Wah, sampai dia mengatakan demikian. Ya, dia merasa bahwa semua itu adalah rancangan Tuhan. Bukan aku yang bisa menyelamatkan kalian, tetapi Tuhan. Bukan kalian, bukan manusia yang membuat aku bisa selamat, tapi Tuhan. Kenapa? Di dalam kehidupan Yusuf, dia terus taat kepada Tuhan. Dia terus setia kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya hasil pembentukan Yusuf yang personal membuat berkat bagi banyak orang. Anak-anak juga harus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang jangan berpusat pada diri sendiri. Kata-kata ini sangat penting. Jangan berpusat pada diri sendiri. Seperti Yusuf, waktu dia merasa sombong gitu ya. Dia berpusat pada diri sendiri. Tapi dia lupa rencana Tuhan dalam kehidupan dia. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, Tuhan ingin anak-anak belajar untuk bersyukur, belajar untuk taat, belajar untuk rajin, khususnya ketika belajar. Belajar untuk menghormati orang tua, karena sudah termasuk di dalam ketaatan. Lalu belajar untuk jujur, dan belajar untuk saling mengasihi. Wah, Ibu, banyak sekali ya yang harus kita pelajari. Betul, tetapi semua ini dilakukan oleh Yusuf. Nah, karena Yusuf melakukannya, apa yang terjadi? Seperti tadi di akhir cerita, Yusuf diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak mau nggak menjadi berkat untuk semua orang? Nah, tentunya kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu taat kepada firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang menyertai, membentuk hidup, dan yang akan memuliakan hidup kita untuk kemuliaannya. Nah, ternyata belajar dari kisah Yusuf banyak yang bisa kita pelajari. Dan kita bisa mengatakan kalimat ini. Betul ya anak-anak ya? Nah, Ibu ingin mengajak kita semua membaca kalimat ini. Ya, oke. Kita akan sama-sama membaca ya. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah yang menyertai, membentuk hidup, dan yang akan memuliakan hidup kita untuk kemuliaannya. Amin. Semoga firman Tuhan kali ini dapat anak-anak pahami, dapat anak-anak ingat bahwa seluruh kisah cerita Yusuf di dalam Alkitab nyata adanya dan punya maksud untuk mengajarkan kita tentang arti hidup dan arti untuk taat kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita akan menutup dalam doa. Anak-anak silahkan lipat tangan, lalu tutup mata kalian. Miss Sally akan pimpin di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu kali ini.
kami boleh belajar dan melihat kisah dari perjalanan cerita Yusuf. Tuhan, biarlah Tuhan juga sama menyertai kehidupan anak-anak-Mu di masa-masa yang mungkin sangat sulit untuk mereka lewati, khususnya anak-anak-Mu yang harus menjalani kehidupan di saat pandemi yang begitu menyeramkan buat kami. Kami sangat takut Tuhan, kami tidak bisa sekolah, kami tidak bisa hidup secara normal. Kami takut juga Tuhan, kami terserang COVID. Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh menghibur kami, Tuhan yang terus menjaga anak-anak-Mu, khususnya di masa mereka masih sekolah. Tuhan juga yang boleh menguatkan. Biarlah Tuhan juga terus mengajarkan kami untuk semakin taat, semakin mengandalkan Tuhan, semakin menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami juga dapat memperoleh kehidupan yang kekal, seperti Tuhan merencanakan kehidupan Yusuf. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang menyertai anak-anak-Mu di saat mereka akan belajar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk anak-anak semua. Ibadah kita hari ini sudah selesai dan kita akan bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye, sampai jumpa. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Wow, tentu luar biasa ya. Hari ini ibu juga luar biasa. Anak-anak, sudah 1 minggu kita bersama-sama mengikuti kegiatan Earth Week ya. Kalian sudah merenungkan, sudah memikirkan bagaimana kondisi bumi yang sudah rusak ini harus kita perbaiki ya. Ibu Wici mau mengingatkan, pada waktu Tuhan menciptakan bumi dan isinya ya, mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, Tuhan ciptakan dengan baik. Bahkan di hari ke-6 ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan katakan bahwa semua sudah selesai dan sudah sungguh sangat baik ya. Tuhan menciptakan dengan sungguh sangat baik pada awalnya. Dan pada saat itu Tuhan juga berfirman kepada manusia, kuasailah dan taklukkanlah bumi ini. Apa maksudnya kuasai dan taklukkan? Oh, boleh kita kuasai sebebas-bebasnya, kita taklukkan untuk kepentingan kita sendiri. Tidak begitu ya anak-anak. Tuhan menyuruh menguasai bumi, manusia diberi mandat, diberi tugas oleh Tuhan untuk menguasai alam sekitar ini, baik tanaman, tumbuhan, hewan-hewan, barang-barang atau benda-benda mati, ada sumber daya alam yang banyak begitu untuk kepentingan manusia, tetapi dengan bijak ya, tidak boleh dengan seenaknya sendiri ya. Akan tetapi sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia punya kecenderungan untuk berbuat jahat. Yang tadinya Tuhan sudah siapkan dengan baik, manusia ingin menguasainya, ingin menggunakan apa yang ada di alam ini, sumber daya alam ini dipakai sebesar-besarnya, dipakai seenaknya ya, tidak memikirkan untuk kehidupan nanti ya. Bahkan sekarang ini kita sering mendengar ya, ada banjir, ada tanah longsor. Itu karena akibat dari kita sebagai manusia tidak menjaganya dengan baik
manusia menguasainya tidak dengan bijaksana. Nah, seringkali kita juga ikut loh andil di dalam bagian membuat bumi ini rusak. Sebagai contoh kecil, ketika kita menggosok gigi atau waktu cuci tangan, kita kan pakai sabun tuh waktu cuci tangan. Airnya kerannya tetap ngalir. Jadi air kebuang sia-sia. Sementara air itu sumber daya alam yang harus kita jaga. Contoh lain, ketika siang-siang atau ada waktu yang sebenarnya ruangannya terang benderang tetapi lupa mematikan listrik, mematikan lampu. Waktu menggunakan AC kita pergi lupa deh keluar dari kamar, cukup lama nggak matikan AC-nya, ya. Oke, anak-anak, mari kita bersama-sama menjaga bumi ini agar bumi ini kemudian bertahan lama, ya. Tidak yang sudah rusak kita perbaharui. Anak-anak mau kan? Ya, ini untuk kepentingan kita ke depannya, bahkan untuk mungkin anak cucu kita nanti, anak cucu kalian juga sepanjang tahun nanti, agar mereka juga kebagian, ya, kebagian bumi yang indah, bumi yang tidak rusak. Oke, sekarang Ibu ajak untuk mulai dari yang kecil saja, ya. Gimana tadi contohnya? Ketika kita gosok gigi, jangan lupa waktu lagi gosok gigi airnya dimatikan kerannya, ya. Waktu cuci tangan pakai sabun, airnya juga dimatikan. Terus kita matikan lampu kalau itu tidak digunakan, ya. Mungkin lupa di rumah, atau kalian lihat mama-mama lagi masak atau mau pergi, lupa lampunya belum dimatikan. Kalian ingatkan, ya. Atau ketika sekarang ini lagi belajar di rumah, udah lama begitu, ya, buka jendela sesekali waktu AC-nya dimatikan. Nah, anak-anak, mari Ibu ajak untuk kita semua bersama-sama, tidak hanya seminggu ini, ya, tetapi setelah ini dan seterusnya kita jaga bumi kita dengan cara-cara banyak sekali. Tadi masih yang cara-cara yang sederhana saja. Nanti semakin besar, semakin lagi ada tugas yang lain. Oke, selamat Hari Bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.